Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu 1. Azhar Eva Mardatillah. Kemudian, saya Intan Sartika Prateri Basda dengan NIM A013240. Perkenalkan, saya Marzanayan Sahabila dengan NIM A01324. Saya Muhammad Nurul Alam dengan NIM A013240. Yang kelima, Siti Nurani. Nah, teman-teman, apa sih yang akan kami diskusikan nanti? Sebelum memulai sesi pembahasan pada materi kali ini, izinkan saya menjelaskan sedikit terkait apa saja yang akan kami sampaikan. Nah, yang pertama, ada kementerian yang berhubungan dengan NIB, NPWP, dan izin usaha. Kemudian, selanjutnya ada kewajiban WNA dalam kepemilikan NPWP. Nah, yang ketiga, ada pentingnya izin usaha ekspor jasa. Kemudian yang keempat, ada nomor NIB, NPWP, dan surat izin ekspor pada beberapa industri di Indonesia. Dan yang terakhir adalah perusahaan dengan proses bisnis yang berbeda dengan kelengkapan dokumen legalitasnya yang meliputi NIB, NPWP. Kementerian yang berhubungan dengan NIB, NPWP, dan izin usaha. Kementerian yang berhubungan dengan NIB yaitu 1. Bapak Rosan Perkasa Roslani yang menjabat sebagai Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM. 2. Bapak Airlangga Hartanto yang menjabat sebagai Kementerian Perekonomian atau Kemenko. 3. Bapak Supratman Andi Aktas yang menjabat sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Kementerian yang berhubungan dengan NPWP yaitu 1. Ibu Sri Mulyani Indrawati yang menjabat sebagai Kementerian Keuangan, bertugas untuk menerbitkan NPWP baik perorangan dan badan usaha. 2. Bapak Muhammad Tito Karnavian yang menjabat sebagai Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri di Ditjen Dukcapil yang bertugas untuk menyediakan data kependudukan dan mendukung integrasi NIK atau NPWP. 3. Izin usaha merupakan kegiatan persetujuan atau legalitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi berwenang kepada individu, perusahaan, atau badan hukum untuk menjalankan kegiatan usaha secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut kementerian yang berhubungan dengan izin usaha yaitu 1. Bapak Rosan Perkasa Roslani yang menjabat sebagai Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, yaitu sebagai penyelenggara sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau OSS dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan realisasi investasi. 2. Bapak Agus Gumiwang Sasmita yang menjabat sebagai Kementerian Perindustrian, memiliki peran untuk bertanggung jawab atas perumusan dan penetapan kebijakan terkait pembangunan industri. 3. Bapak Budi Santoso yang menjabat sebagai Kementerian Perdagangan, memiliki peran untuk menyusun dan menetapkan regulasi yang mengatur kegiatan perdagangan. Apakah WNA wajib memiliki NPWP? Ya, NPWP berlaku bagi setiap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, maka dapat menjadi subjek pajak dalam negeri. Ketika menjadi subjek pajak dalam negeri, maka tenaga kerja asing tersebut wajib memiliki nomor pokok wajib pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 43 PJ 2011 tahun 2011 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak. Mengapa izin usaha ekspor itu
Setiap kegiatan ekspor di Indonesia harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Adapun alasan mengapa izin usaha ekspor jasa itu sangat penting bagi suatu perusahaan atau industri, yaitu tanpa izin yang sah, ekspor dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal yang berisiko terkena sanksi administratif seperti denda, pencabutan izin usaha, hingga sanksi pidana. Dengan memiliki dokumen perizinan yang lengkap, produk memiliki kredibilitas lebih tinggi di mata pembeli global karena memenuhi standar legal dan resmi yang akan terpercaya oleh pembeli dari luar negeri. Hal ini akan meningkatkan daya saing bisnis dan membuka peluang lebih besar untuk menjalin kerjasama bisnis jangka panjang dengan mitra dagang internasional seperti distributor, importir, atau pengecer di luar negeri. Izin usaha ekspor itu penting karena menjadi instrumen utama pengaturan dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas ekspor, memberikan kepastian hukum, serta memudahkan proses ekspor melalui sistem perizinan yang terintegrasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas beberapa perusahaan furnitur di Indonesia yang telah memiliki nomor NIB, NPWP, dan surat izin ekspor. Yang pertama di sini ada CV Kayu Manis. CV Kayu Manis telah memiliki NIB, yaitu dengan nomor 9120303111615. Kemudian juga memiliki nomor pokok wajib pajak, yaitu 02.195.8/543.000. Kemudian ada surat izin ekspor. Nah, selain CV Kayu Manis, di sini juga ada PT Jawa Lili Furniture. Perusahaan ini telah memiliki NIB, yaitu 812000821 Kemudian perusahaan ini juga telah memiliki nomor pokok wajib pajak, yaitu dengan angka 72.143.726.7/602.000. Nah, selain NIB dan NPWP, perusahaan ini juga telah memiliki surat izin ekspor. Teman-teman, perusahaan terakhir yang akan kita bahas terkait nomor NIB, NPWP, dan surat izin ekspornya adalah CV Ergo Furniture Indonesia. Nah, di sini mereka telah memiliki NIB, yaitu dengan angka 912.0013.042065. Kemudian ada nomor pokok wajib pajaknya, yaitu 21.846.7/462.000. Kemudian CV Ergo Furniture Indonesia juga telah memiliki surat izin ekspor. Selain dari perusahaan furniture, beberapa perusahaan di Indonesia dengan proses bisnis yang berbeda juga telah memiliki kelengkapan dokumen. Untuk perusahaan pertama yang akan kita bahas adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Untuk nama perusahaannya yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini berada di Jalan Sudirman nomor 1 Jakarta. Untuk usahanya merupakan perseroan terbatas. Selanjutnya yang kita bahas yaitu PT Tokopedia, di mana jenis usahanya yaitu perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Nah, PT Tokopedia telah memiliki NPWP badan dengan nomor 01.234.8/999.000. Selanjutnya, untuk jenis perusahaan yang akan kita bahas terakhir, yaitu jenis usaha komoditas produk perikanan olahan, di mana nama perusahaannya adalah PT Pancamitra Multi Perdana Tbk. Nah, negara tujuan ekspor untuk perusahaan ini adalah Amerika Serikat dan Jepang. Nah, perusahaan ini telah memiliki surat izin ekspor dengan nomor 567-izin-ekspor-Kemenperin-2023. Masa berlakunya mulai pada 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2025.
Bagaimana Anda menilai keterpaduan antara NIB, NPWP, dan izin keterpaduan antara NIB, NPWP, dan izin ekspor dalam sebuah usaha sangat berkaitan. Adanya legalitas yang transparan dari sebuah usaha dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan investor. Dokumen izin usaha tersebut seperti satu kesatuan yang akan mempermudah dan memperlancar kegiatan operasional. Apa pendapat Anda mengenai seberapa penting legalitas usaha seperti NIB dan NPWP dalam perkembangan bisnis? Legalitas usaha sangat penting dalam perkembangan bisnis, di mana dasar hukum yang kuat, usaha yang memiliki legalitas akan dilindungi oleh hukum. Legalitas usaha juga meminimalkan risiko penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak lain. Legalitas usaha menunjukkan profesionalisme dan komitmen. Bagaimana efektivitas pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan regulasi ekspor, dan apakah sanksi yang diterapkan sudah mendorong kepatuhan atau pengawasan ekspor oleh pemerintah melalui biaya cukai dinilai cukup efektif karena didukung sistem elektronik seperti CISA. Namun menurut Edi Susanto, dalam jurnal Transparansi, sanksi yang diterapkan masih dominan bersifat administratif, seperti denda atau pembekuan izin, belum sepenuhnya mendorong kepatuhan berbasis kesadaran hukum. Ini menyebabkan pelaku usaha lebih patuh karena kewajiban Konsekuensi hukum dan administrasi bagi pelaku usaha yang hanya memiliki NIB tanpa mengaktifkan NPWP, serta bagaimana hal ini memengaruhi legalitas dan kelayakan usaha. Pelaku usaha yang hanya memiliki NIB tanpa NPWP dianggap belum sah secara hukum untuk menjalankan usaha, termasuk ekspor. Menurut Dwi Astuti 2022 dalam jurnal Ilmiah Hukum Reformasi menjelaskan bahwa tanpa NPWP, usaha tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan, izin ekspor tidak aktif, dan legalitas operasional diragukan. NIB awalnya dibuat sebagai identitas pelaku usaha dalam mengurus NPWP, sertifikasi, atau perizinan lainnya. Tetapi, mengapa fakta di lapangan perusahaan dalam mengurus legalitas? Beberapa faktor lain yang menyebabkan sulitnya mengurus legalitas yaitu peraturan terkait regulasi bisnis di Indonesia yang tumpang tindih, kadang berubah atau diperbarui. 2. Biaya yang tinggi dan terkadang memerlukan konsultan hukum atau pihak khusus untuk mengurus legalitas usaha sehingga menambah biaya. Yang ketiga, waktu yang lama. Proses birokrasi yang lambat karena sistem manual atau kurangnya petugas dan harus melewati banyak proses yang harus. Dari fakta berita tersebut, mengapa masih ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan seperti ini? Apakah pengawasan pemerintah terkait pemberlakuan atau pencabutan NIB pada perusahaan yang sudah disegel sudah cukup efektif? Pencabutan NIB saja tidak cukup. Contoh nyata CV Sentul Sasil yang melakukan pelanggaran karena lemahnya pengawasan langsung, sanksi yang tidak ditegakkan secara konsisten, kurangnya koordinasi antar lembaga OSS, dan bea cukai serta kemungkinan adanya faktor ekonomi dan lapangan kerja. Pemerintah perlu melakukan penegakan hukum yang konsisten dengan mengintegrasi data antar lembaga dan membuat sanksi yang berat kepada perusahaan.